Hello guys, welcome back to Misteri. Di video kali ini aku tuh mau bahas tentang misteri hilang lagi. Nah, kali ini yang hilang itu adalah anak-anak yang ada di Australia. Jadi ada 3 orang anak yang bernama Jane Nartar Beeman yang usianya 9 tahun, Arna Kathleen Beeman yang usianya 7 tahun, dan Grant Ellis Beeman yang usianya 4 tahun. Mereka ini adalah kakak beradik, anak dari pasangan Jim dan Nancy Beeman. Mereka ini tinggal di 109 Harding Street, Merton Park yang ada di Adelaide. Dan rumah mereka ini jaraknya cukup dekat dengan pantai Glenelg. Jadi kronologinya yaitu pada tanggal 26 Januari 1966. Hari itu adalah hari Rabu dan bertepatan dengan Australia Day. Ketiga anak ini itu meminta izin untuk pergi ke pantai Glenelg yang jaraknya itu sebenarnya cuma 7 km dari rumah mereka. Mereka sebenarnya cukup sering nih pergi ke pantai itu. Jadi orang tua mereka tuh kayak nggak khawatir lagi biarkan ketiga anak itu pergi. Jadi Jane, Arna, dan Grant ini berangkat pada pukul 8.45 dan harusnya mereka tuh udah balik pada jam 12 siang. Karena mereka udah biasa kayak gitu. Biasanya kalau misalnya pergi pagi pulang siang gitu, dan mereka tuh pergi menggunakan bus. Tapi herannya ketiga anak itu nggak balik-balik, lewat jam 12 sampai bahkan jam 3 itu nggak balik juga. Ibu mereka pun akhirnya menjadi khawatir dong kan ya, nunggu anaknya pulang kok nggak pulang-pulang. Nggak lama dari situ suaminya si Jim Beeman kemudian pulang dari pekerjaan. Begitu tahu kalau misalnya anak-anaknya nggak balik-balik, dia pun langsung mengambil mobil dan mencari anak-anaknya itu di pantai Glenelg. Gak lama kemudian Jim pun kembali dan ngomong ke istrinya kalau misalnya dia tuh nggak bisa nemuin anak mereka. Nah, mereka pun auto panik dong, langsung mereka cari-cari ke jalan-jalan yang ada di pantai Glenelg sampai ke rumah-rumah teman dari anak-anaknya ini. Kali-kali aja nih anaknya main di rumah teman-temannya. Tapi pencarian mereka ini nggak membuahkan hasil sama sekali. Sampai jam 5, mereka akhirnya menghubungi Glenelg Police Station. Polisi wilayah Glenelg pun akhirnya mencari anak-anak tersebut. Mereka tuh mencari sampai ke rumah-rumah, halte bus, dan area sekitar pantai Glenelg. Bahkan area pencarian diperluas sampai ke bandara, stasiun kereta, pelabuhan. Khawatir banget kalau misalnya ternyata anak-anak ini diculik. Dan dalam 24 jam berita tentang hilangnya anak-anak mereka ini pun menjadi perhatian bagi seluruh Australia. Surat kabar Sunday Mail memuat berita tentang hilangnya anak-anak Beeman ini menjadi headline beritanya. Judulnya cukup mengerikan ya. Dia membuat judul Sex Crime Now Fear. Pada tanggal 29 Januari 1966, mereka juga menawarkan imbalan sebesar 250 Australian dollar, dan polisi juga selain menebar informasi tentang anak ini juga menebar informasi tentang barang-barang yang digunakan oleh anak-anak ini pada saat mereka pergi, dari pakaian, handuk, sampai tas. Pada tanggal 29 Januari 1966, polisi itu mendapatkan laporan dari seorang wanita. Wanita ini mengaku kalau misalnya sebelumnya dia itu sempat ngobrol dengan anak-anak dengan ciri-ciri anak Beeman ini. Jadi menurut pengakuannya, ketiga anak ini itu menaiki kapal ke Watawalonga Boat Haven pada tanggal 26 Januari sekitar jam 7 malam. Tapi setelah diselidiki, polisi itu nggak menemukan apapun di lokasi yang diomongin sama wanita ini. Para polisi kemudian juga melakukan investigasi kepada para saksi yang melihat anak-anak ini pada tanggal 26 Januari di Collier Reserve dekat dengan pantai Glenelg. Jadi menurut keterangan beberapa saksi, mereka itu melihat seorang pria dengan postur tinggi, berambut pirang dan berwajah kurus dengan kulit yang berwarna coklat itu sedang berjalan dengan anak-anak ini. Pria ini dikatakan berusia 30 tahun dan menggunakan pakaian renang. Anak-anak ini katanya terlihat bermain dengan pria ini, kemudian pada jam 12.15 mereka itu pergi sama pria ini. Tapi kalau menurut orang tuanya nih, Jim sama Nancy, anak-anak ini cukup pemalu. Jadi kayak nggak mungkin kalau misalnya anak-anak ini itu segampang itu ngomong sama orang asing. Hal ini kemudian menimbulkan spekulasi kalau misalnya mungkin aja anak-anak ini emang kenal sama pria ini sebelumnya. Karena anak-anak ini kan emang sering ke pantai. Nah, jadi mungkin aja nih anak-anak ini udah kenal sama pria misterius ini. Ada seorang penjaga toko di Wetzel Bakery menceritakan kalau misalnya pada hari itu Jane Beeman membeli pastis pie daging seharga 1 Australian dollar. Dan menurut keterangan sang penjaga toko, dia tuh si Jane ini emang sering ke toko itu, tapi herannya Jane ini nggak pernah beli pie daging. Nah, tiba-tiba dia pada hari itu beli pie daging, dan ibu mereka ini hanya memberi 6 shilling
untuk ketiganya, dan itu hanya cukup untuk ongkos dan membeli makanan yang ringan. Nah, jadi hal ini menimbulkan dugaan kalau misalnya emang lagi ada seseorang sama mereka, karena kan untuk beli pie daging itu kan dibutuhkan $1 Australia. Ada kesaksian lain yang datang dari seorang tukang pos. Dia bilang kalau misalnya pada pukul 3 sore dia tuh melihat anak-anak itu berjalan di Jetty Road. Dan kalau menurut kesaksian dia, anak-anak ini terlihat berjalan bergandengan tangan sambil tertawa. Sementara itu, beberapa bulan setelah kejadian ini, seorang wanita melaporkan kalau misalnya dia melihat seorang pria bersama dengan 2 orang anak perempuan dan seorang anak laki-laki kecil masuk ke dalam sebuah rumah kosong. Tapi begitu dicek besoknya, rumah itu udah nggak ada orang lagi. Selama bertahun-tahun tuh banyak yang kayak ngasih informasi sebenarnya, katanya melihat ketiga anak ini. Tapi informasi ini nggak ada yang bisa dibuktikan. Sementara pada tanggal 8 November 1966, ada seorang cenayang gitu yang berasal dari Belanda yang bernama Gerard Cruyset itu datang ke Australia hanya khusus untuk melihat kasus ini aja. Jadi menurut penglihatannya, dia melihat ada sebuah tempat yang gak jauh sebenarnya dari rumah anak-anak ini di sekitar Paringa Park Primary School, dan dia percaya kalau anak-anak ini sudah tewas dan jasadnya itu dikuburkan di satu bangunan yang cukup besar. Pada tahun 1996, bangunan yang dikatakan oleh Cruyset ini pun dicek sama polisi, tapi polisi nggak menemukan apapun. Nah, pada tahun 1968, orang tua dari ketiga anak ini menerima surat yang berasal dari Dandenong, Victoria. 2 surat ini terlihat seperti surat dari Jane dan juga pria yang membawa anak mereka ini. Dalam surat itu, pria tersebut menyebut namanya sebagai guardian, dan dia bilang kalau dia pengen balikin anak-anak mereka ini. Tapi pada tahun 1992 surat tersebut dinyatakan hoax. Kemudian kasus hilangnya anak-anak Beamont ini pun dikaitkan dengan kasus John Rutcliffe dan Keith Gordon yang juga hilang pada tahun 1973. Rutcliffe dan juga Gordon ini menghilang di Adelaide Oval selama pertandingan sepak bola. Jadi kalau kasus mereka ini, katanya mereka ini izin ke toilet dan nggak balik-balik. Banyak dugaan kalau misalnya keduanya diculik dan juga dibunuh. Nah, beberapa saksi itu melihat kalau misalnya yang bawa kedua anak ini itu mirip nih sketsanya sama orang yang bawa anak Beamont. Nah, selama penyelidikan kasus ada beberapa nama tersangka sebenarnya. Antara lain James Ryan O'Neill, Harry Phipps, Arthur Stanley Brown, Derek Ernest Percy, dan banyak nama-nama lainnya. Tapi ada 2 nama yang diduga kuat merupakan tersangka, yaitu Beaver Spencer von Einem. Dia ini pernah dipenjara pada tahun 1998 karena kasus pembunuhan seorang remaja yang bernama Richard Calvin. Dia pun dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, tapi Einem itu menolak mengakui kalau misalnya dia itu melakukan pembunuhan yang lain. Kemudian nama lain juga yang diduga kuat sebagai tersangka itu adalah Arthur Stanley Brown. Brown ini dipenjara karena kasus pembunuhan atas 2 orang anak, yaitu Judith Mackay yang berusia 7 tahun dan Susan Mackay yang berusia 5 tahun di Townsville, Queensland. Dan anak-anak ini dilaporkan menghilang pada tanggal 26 Agustus 1970. Mereka bilang setelah pulang dari sekolah. Kemudian beberapa hari kemudian jasad mereka pun ditemukan. Menurut pemeriksaan, keduanya ini tewas karena dicekik. Brown ini kemudian menjalani hukuman penjara dan kemudian meninggal pada tahun 2002. Nah, kedua orang ini tuh sebenarnya kayak tersangka yang paling kuat banget tentang penculikan anak-anak Beamont. Tapi kayak aku bilang banyak nama nih. Ada juga nama James Ryan O'Neill yang dia tuh pernah dipenjara pada tahun 1975 karena kasus pembunuhan seorang anak laki-laki berusia 7 tahun dari Tasmania. Sementara pada tahun 2013 ada perkembangan nih dari kasus ini. Jadi, Channel 7 itu mengatakan kalau misalnya pria yang merupakan seorang pengusaha yang bernama Harry Phipps itu kemungkinan merupakan tersangka. Hal ini itu karena keterangan dari putranya sendiri yang bernama Hayden P. kepada mantan detektif Bill Hayes. Nah, jadi menurut penuturan si Hayden ini, katanya pada saat itu dia berusia 15 tahun dan dia melihat anak-anak Beamont ini di rumahnya. Dan mereka itu menerima perlakuan yang cukup kasar dari sang ayah. Kemudian ada 2 orang pria juga yang katanya itu mereka itu diperintahkan untuk menggali 2 lubang di area public Phipps. Nah, lubang ini diduga untuk mengubur jasad dari anak-anak ini. Tapi Phipps sendiri pun itu sudah meninggal pada tahun 2004. Kemudian pada tanggal 22 Januari 2018, Kepolisian Australia Selatan mengumumkan akan melakukan satu penelitian di sebuah area di Flinders University. Nah, berdasarkan dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Channel 7 ini, mereka tuh pengen tahu apakah mereka itu bisa menemukan tulang belulang misalnya di sana. Nah, herannya nih, itu kan kasus sudah 52 tahun ya, tapi hebatnya nih aku bilang kepolisian Australia, kasus ini tuh masih dibuka dan masih terus aja dicari titik terangnya.
kedua orang tua dari 3 anak Biman ini pun udah berusia tua banget ya. Mereka tuh masih berharap mereka masih bisa ketemu lagi sama anak-anak mereka, walaupun ya kemungkinannya kecil banget. Atau mungkin at least mereka tahu gitu ya anak mereka ini gimana nasibnya gitu. Nah, jadi itu dia cerita dari misteri hilangnya anak-anak Bimon. Gimana menurut kalian? Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, dan share. Thank you and bye.